Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di pelajaran IPA. Untuk kelas 9 ini kita menginjak ke listrik dinamik atau listrik dinamis. Kenapa disebut dinamis? Karena ada yang bergerak, ada yang berpindah. Yaitu di dalam listrik dinamis ini ada namanya rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini terdiri dari satu adalah arus listrik, ya kan? Nah, arus listrik ini kenapa disebut arus listrik? Karena adanya aliran listrik yang mengalir, ya kan? Nah, aliran ini terdapat muatan listrik. Nah, jadi yang mengalirnya itu adalah muatan listrik. Kemudian muatan listrik ini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, dari kutub positif ke kutub negatif, atau dari yang potensial listriknya tinggi ke potensialnya rendah. Nah, nih, arus listrik dalam suatu penghantar mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Contoh kalau kita beranalog, misalnya ada sebuah pembangkit listrik atau sebuah bendungan atau waduk, misalkan Jatiluhur. Anggap saja bendungan Jatiluhur itu adalah pembangkitnya, turbinnya. Kemudian arus listrik itu adalah arusnya itu apa? Aliran air, ya kan? Aliran airnya. Sehingga aliran ini membawa apa? Membawa muatan air, ya kan? Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik ini adalah menandakan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap second atau tiap satuan waktu, ya kan? Jadi banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, kuat arus listrik ini memiliki lambang internasional yaitu I besar nih. Nah, dengan satuan ampere. Satuannya ampere atau lambangnya A. Nah, sebagai persamaannya bahwa I ini adalah kuat arus listrik sama dengan tadi kan sesuai dengan ininya pengertiannya, banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, jadi I sama dengan Q per T, di mana I ini adalah kuat arus listrik, satunya ampere, Q ini adalah muatan listrik, satunya coulomb, T ini adalah waktu atau satuannya second. Kemudian alat untuk mengukurnya. Alat untuk mengukur ini kuat arus listrik dinamakan dengan ampermeter. Nah, dari persamaan ini kita lihat contoh soal. Contoh soalnya misalnya adalah dalam sebuah penampang kawat muatan listrik 240 milicoulomb. Nah, ingat ini milicoulomb. Nah, sedangkan tadi di sini adalah coulomb. Mengalir melalui suatu penampang kawat dalam waktu 2 menit. Nah, kemudian kuat arus listrik yang mengalir dalam kawat tersebut berapa? Kuat arus listrik yang mengalirnya. Nah, ke penyelesaian nih, jawaban. Diketahui muatan listriknya adalah Q, yaitu 240 milicoulomb. Kalau kita rubah ke coulomb menjadi berapa? 1 2 3 mili. 1 mili itu berapa? 10 pangkat min 3. Berarti 0,24 coulomb. Nah, ini kalau dirubah ke coulomb. Nah, kita lanjutkan dulu. T waktu yaitu 2 menit. Kita rubah ke second karena satuannya adalah second, yaitu 120 second. Ditanyakan adalah kuat arus listriknya I-nya. Nah, langsung masukkan ke rumus. Q 240 milicoulomb, 120 second waktunya. 240 bagi 120 adalah 2 mili ampere. Kenapa di sini mili? Karena di sini ada milicoulomb. Nih, milicoulomb. Sedangkan adalah di sini harusnya ampere. 2 mili ampere. Kalau jadi dirubah ke dalam ampere berarti 2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Nah, itu adalah
cara mencari kuat arus ya dengan diketahui banyaknya muatan listrik per satuan waktu. Demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Tolong dipelajari dan dicatat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.